Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Lutfi dengan NIM akhir 017 yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah review jurnal ilmiah yang berjudul Depresi dan Gangguan Tidur yang ditulis oleh Win Eko Radityo dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Alasan saya memilih jurnal ini yaitu karena topiknya itu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi banyak orang yang mengalami gangguan tidur akibat stres, tekanan akademik, pekerjaan, atau media digital yang berlebihan. Dan ternyata gangguan tidur ini bisa berhubungan langsung dengan munculnya depresi. Oke, melalui video ini saya akan menjelaskan isi jurnal secara ringkas namun mendalam, yang mencangkup latar belakang, pembahasan utama, hasil penelitian yang dikutip penulis, analisis pribadi, serta implikasinya bagi kesehatan mental. Oke, artikel ini menegaskan bahwa depresi merupakan gangguan mood yang ditandai oleh kesedihan yang mendalam. Jadi berlangsung lama dan juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Menurut laporan WHO, depresi berada di urutan keempat penyakit dunia pada tahun 2000 dan diprediksi akan naik menjadi urutan kedua pada tahun 2020. Depresi ini dapat menyerang siapa saja, sekitar 20% wanita dan juga 12% pria pernah mengalaminya dalam hidup mereka. Gejala depresi ini tidak hanya berupa kesedihan atau kehilangan semangat, tetapi juga mencangkup gangguan kognitif, psikomotorik, dan juga vegetatif. Salah satu gejala vegetatif yang paling menonjol yaitu gangguan tidur seperti insomnia, bangun tengah malam, atau hipersomnia. Yang menarik, penulis menyampaikan bahwa gangguan tidur ini memiliki hubungan dua arah dengan depresi, yang berarti tidak hanya depresi menyebabkan gangguan tidur, tetapi gangguan tidur juga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi di masa depan. Dengan meningkatnya tekanan hidup dan gaya hidup modern yang padat, fenomena ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan serius. Oke, kita masuk definisi dan gejala depresi. Depresi ini didefinisikan sebagai kondisi psikologis di mana seseorang itu mengalami kesedihan mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, merasa tidak berharga, dan bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di sini penulis itu menjelaskan bahwa gejala depresi ini terdiri dari 5 kelompok utama. Yang pertama yaitu gangguan emosi seperti perasaan sedih, mudah marah, cemas, menarik diri dari lingkungan sosial hingga memikirkan tentang kematian. Lalu yang kedua ada gangguan kognitif, yaitu seperti perasaan bersalah, pesimis, rendah diri, sulit berkonsentrasi, dan juga daya ingat yang menurun. Lalu yang ketiga, keluhan somatik, yaitu seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan juga gangguan haid. Lalu yang keempat ada gangguan psikomotor, itu berupa gerakan dan bicara yang melambat dan juga merasa tidak berenergi. Lalu yang kelima ada gangguan vegetatif, yaitu meliputi pola tidur dan makan yang terganggu serta menurunnya fungsi seksual. Jika gejala ini berlangsung lama tanpa penanganan, bisa berujung pada depresi berat dan bahkan bunuh diri, yang secara global menyebabkan sekitar 850.000 kematian tiap tahun. Oke, gangguan tidur dalam depresi ini penulis menjelaskan bahwa hampir 95% penderita depresi itu mayor mengalami gangguan tidur baik berupa insomnia, hipersomnia, atau pola tidur yang tidak teratur. Nah, berdasarkan pengukuran EEG, orang yang depresi ini mengalami
peningkatan waktu untuk tertidur atau sleep latency, sering terbangun di malam hari, lalu mengalami penurunan kualitas tidur tahap dalam slow wave sleep. Selain itu, aktivitas otak mereka pada tahap tidur non-REM, yaitu cenderung lebih tinggi dari orang normal. Nah, kondisi ini dikenal sebagai hiperaktivitas kortikal yang membuat tidur itu tidak menyegarkan atau disebut non-restorative sleep. Nah, secara fisiologis penyebabnya melibatkan gangguan pada sistem neurotransmitter serotonin serta ketidakseimbangan hormon kortisol. Nah, serotonin ini berperan besar dalam mengatur mood dan juga tidur. Gangguan tidur sebagai penyebab depresi. Nah, jadi selain menjadi gejala, gangguan tidur ini ternyata juga dapat menjadi faktor resiko munculnya depresi. Di sini penulis itu mengutip berbagai penelitian untuk memperkuat hal ini. Yang pertama itu, Corney et al. 2008 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara gangguan tidur dan juga depresi pada anak, remaja, hingga dewasa. Anak-anak yang mengalami insomnia lebih rentan mengalami depresi saat remaja. Lalu yang kedua ada Roberts et al. 2000 yang melakukan studi prospektif terhadap lebih dari 2.000 orang lanjut usia. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang memiliki insomnia kronik beresiko 3 hingga 8 kali lipat lebih tinggi mengalami depresi dalam 1 tahun berikutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu Buise et al. 2008 dalam studi jangka panjang selama 20 tahun di Swiss menemukan bahwa insomnia yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih bisa menjadi prediktor buat munculnya depresi mayor di masa depan. Sekitar 17-50% peserta dengan insomnia akhirnya mengalami episode depresi berat. Nah, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kurang tidur kronis menyebabkan ketidakseimbangan kimia otak, mengurangi kemampuan tubuh untuk mengatur emosi, dan meningkatkan kecenderungan terhadap gangguan mood seperti depresi. Yang selanjutnya mekanisme neurobiologis. Nah, secara neurobiologis, gangguan tidur dan depresi ini berhubungan erat melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama, gangguan serotonin yang mengatur mood dan juga siklus tidur bangun. Kekurangannya yaitu menyebabkan insomnia dan suasana hati negatif. Lalu yang kedua, peningkatan hormon kortisol yang mengacukan ritme sirkadian dan membuat seseorang terus dalam kondisi tertekan. Lalu yang ketiga, ada aktivitas abnormal di otak bagian prefrontal dan talamus yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai fase tidur yang menyegarkan otak. Kombinasi ketiga mekanisme ini menjelaskan mengapa seseorang yang tidak bisa tidur nyenyak dalam jangka panjang itu seringkali mengalami gejala depresi, bahkan tanpa faktor psikologis berat. Jadi menurut saya artikel ini sangat komprehensif karena tidak hanya menjelaskan hubungan klinis antar depresi dan juga tidur, tetapi juga meninjau mekanisme biologis yang mendasarinya. Pendekatan ini penting karena selama ini masyarakat sering memandang depresi semata-mata dari sisi psikologis, padahal aspek biologis juga memiliki peran besar. Nah, dari sisi kekuatan, jurnal ini menggabungkan hasil penelitian internasional berskala besar atau prospektif dan longitudinal yang menjelaskan mekanisme otak dan hormon secara jelas dan mudah dipahami, yang menegaskan bahwa hubungan antara gangguan tidur dan depresi itu bersifat dua arah, bukan satu sebab, satu akibat. Namun jurnal ini juga memiliki beberapa kelemahan
atau keterbatasan, yaitu yang pertama, itu belum membahas faktor psikososial modern seperti pengaruh media sosial, stres akademik, dan juga gaya hidup digital yang menyebabkan sleep deprivation pada remaja. Yang kedua, tidak menyertakan data empiris dari Indonesia, padahal konteks budaya dan kebiasaan tidur di negara berkembang itu bisa berbeda dengan negara barat. Lalu yang selanjutnya belum membahas pendekatan intervensi praktis, misalnya terapi perilaku kognitif untuk insomnia atau edukasi sleep hygiene yang bisa menjadi solusi awal. Nah, dari sudut pandang praktis, artikel ini sangat bermanfaat untuk bidang psikologi klinis, kedokteran, dan juga konseling pendidikan karena memberi pemahaman bahwa meningkatkan kualitas tidur itu juga berarti meningkatkan kesehatan mental. Baik, sebagai kesimpulan, artikel Depresi dan Gangguan Tidur karya Win Eko Radityo menegaskan bahwa hubungan antara keduanya ini bersifat timbal balik. Jadi gangguan tidur ini dapat menjadi gejala awal depresi, tetapi juga bisa menjadi pemicu utama yang memperburuk kondisi depresi di kemudian hari. Mekanisme biologis seperti gangguan serotonin, peningkatan hormon kortisol, dan aktivitas otak yang abnormal menjadi faktor utama yang menjelaskan keterkaitan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, penanganan depresi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek emosional dan psikologis saja, tetapi juga pada pola tidur dan keseimbangan fisiologis tubuh. Nah, upaya untuk menjaga tidur yaitu ada caranya. Yang pertama, mengelola stres dan juga menciptakan rutinitas istirahat yang konsisten yang merupakan bagian penting dari pencegahan depresi. Oke, mungkin demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya tidur yang berkualitas dalam menjaga kesehatan mental. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa istirahat cukup malam ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.